ini, saya telepon langsung si Jody. Iya om, Feby sadar nggak? Sadar kok om. Udah kamu bunuh anak saya. Saya pikir sempat ngomong begitu. Enggak om, masih hidup. Mati, dimatiin telepon. Saya telepon lagi dimatiin. Telepon lagi dimatiin. Waduh. Oh, kalau proses hukum saya belum dapat laporan dan belum mendapat hasil daripada olah TKP. Jadi saya tidak tahu soal itu hanya polisi yang secara pribadi saya tidak mengenal. Cuman saya tahu bahwa ini namanya Jody, supirnya, kemudian sering ke rumah saya di sana, sering juga dia datang kadang meminjam apa kayak gitu. Sering ketemu. Dan kalau saya kesini, kalau dia ada di rumah ini, saya minta tolong sama dia, umpamanya tolong kamu pindahin mobil atau apa, sering. Itulah yang saya tidak pasti karena saya nggak ada dapat laporan dari kepolisian. Tapi kalau melihat kejadiannya, ya entah bagaimana kecepatannya, saya juga bingung. Kok sampai seperti itu? Akibat yang ditimbulkannya itu memang sangat menjadi pertanyaan bagi saya. Belum pernah saya disupirin oleh si Jody ini, belum pernah saya disupirin oleh dia. Ya seingat saya belum pernah disupirin oleh dia. Cuman saya bertanya ini siapa sopir itu aja. Cuman dia dengan sopirnya dekat hubungannya. Dia akrab. Iya, udah lama. Jadi dia akrab. Iya, udah hampir 2 tahun ya. Ya seingat saya mungkin hampir 2 tahun ya. Saya pastikan 2 tahun enggak, tapi seingat saya udah lama juga saya kenal sama dia kan udah. Enggak pamit kemarin. Enggak pamit dia kemarin. Cuman beberapa hari yang lalu dia ngomong dia mau ke Surabaya. Tapi pas berangkat enggak. Tahu saya dari istri saya. Istri saya bilang, saya pagi-paginya mau ke sini, ke rumah Feby. Ayo kita ke rumah Feby, mah. Bilang sama istri, Feby aja pergi ke Surabaya. Oh, udah pergi dia. Ya udah gitu aja. Dia ada rekan bisnisnya di situ. Jadi ya ada keperluan lah, bisnis lah. Sering dia ke situ. Kerjaan ya, Pak? Kerjaan. Itulah bagi saya halu alam. Tapi saya tadi ngomong sama adiknya, kenapa abang kamu tidak pakai mobil pesawat bang saya? Kenapa dia bawa mobil pribadi? Dia banyak urusan di situ katanya. Dia mau ke sini, mau ke sana, mau ke situ katanya. Oh. Dan dia juga udah berapa kali pergi ke sana bawa mobil. Mungkin ada kali ya tanda-tanda ya, tapi saya nggak bisa, belum saya merunut sampai ke sana kan begitu. Mungkin saya nggak oh ini kenapa, ini ada apa, kan begitu ya, enggak saya pertanyakan karena kehidupan dalam sebentar ini walaupun dalam suasana Covid, alhamdulillah normal-normal aja gitu, enggak ada masalah. Sehingga saya enggak selalu menghubung-hubungkan sesuatu. Saya dapat kabar dari anak saya yang nomor 2 bahwa supir nelpon si Febri kecelakaan. Jadi nelpon Jodinya nelpon, mungkin Jody nelpon kepada anak saya yang nomor 2. Setelah itu, pas saya ditelepon, Pak, si Febri udah dapat kecelakaan. Di mana? Di tol arah ke Surabaya. Oke, begitu mati telepon, gambar masuk 1. Wah, parah ini, kan begitu. Saya telepon langsung si Jody. Jadi, kamu di mana? Dia nangis. Segala nangis dalam pangkuannya kali. Kenapa kamu nangis? Iya om. Dia nangis. Terus setelah dia nangis, ada apa? Kenapa? Si Feby mana? Si Panes mana? Belum sadar. Belum sadar. Kenapa? Iya om, Feby sadar nggak? Iya, sadar kok om. Saya sempat ngomong kasar juga, udah kamu bunuh anak saya. Saya pikir sempat ngomong begitu. Enggak om, masih hidup. Dimatiin telepon. Saya telepon lagi dimatiin. Waduh, saya perasa saya mengatakan, ini udah ada yang nggak beres. Saya cari tiket pesawat. Langsung anak saya pesan, tolong cari tiket pesawat berangkat kita langsung ke Surabaya. Ternyata setelah ditanya tiket pesawat nggak ada. Saya langsung pulang ke rumah. Setengah jam antaranya kali saya langsung tancap. Jam 1 atau jam berapa saya sampai di Cikampek. Atau jam setengah 2 kali, atau jam 2 ya, jam 2 atau setengah 3 lah ya. Sampai saya di Cikampek. Cikampek telepon oleh polisi. Ya, mungkin si Jody atau siapa yang ngasih nomor. Pak, halo Pak, ya ini dari polisi di mana daerahnya? Katanya di daerah Surabaya lah. Anak Bapak kecelakaan Mas Feby. Oh iya Pak, bagaimana keadaannya Pak? Dia jawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lemas. Saya mau tanya, apa nesnya bagaimana Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un katanya.
Aduh, saya lemas kan? Begitu saya lemas, saya minta pendapat sama Bapak Polisi, Pak. Kalau begitu tolong saya beri saran apa yang harus saya lakukan. Karena perjalanan saya jauh. Polisi bilang sebaiknya Bapak tunggu saja di Jakarta. Bapak tunggu di Jakarta. Nanti 4:30 saya naikkan pesawat terakhir diantar oleh anggota. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya benar-benar terima kasih banyak sama polisi itu. Saya dalam keadaan lemas, dalam anak istri saya menangis, semuanya nangis. Terima kasih Pak. Jam 3:30 atau jam 3 saya nelpon lagi. Ya, kita usahakan Pak, katanya saya dalam perjalanan mudah-mudahan bisa pesawatnya menunggu kan begitunya. Oke, ternyata setelah 3:30, ternyata anak ini karena keadaannya itu luka, karena kalau naik pesawat rupanya harus dipermalin. Nah, jadi karena luka nggak boleh dipermalin, saya nggak ngerti. Akhirnya, ya saya nggak tahu prosedurnya. Nah, kemudian setelah itu saya ada saudara juga di tempat lain di Kota Padang yang sama-sama dari pihak kepolisian. Dia bilang mungkin tidak bisa dengan pesawat itu katanya, dengan mobil aja. Ya kalau nggak bisa dengan pesawat, ya dengan mobil juga boleh. Ya paling nyampainya jam 3 subuh, ya tidak apa-apa. Oke lah. Jadi akhirnya memang jam 4:30 udah lewat, saya nelpon, Pak nggak kejar, kita naik mobil. Ya oke, saya ngikut aja. Saya terima kasih atas pertolongan Bapak, itu aja saya. Akhirnya sampai 6 atau jam 6 atau ya itulah naik mobil berangkat ke sini. Jadi Bapak berarti setelah selesai konflik polisi putar balik lagi ya? Saya putar balik dari Tol Cikampek, saya putar balik pulang. Bapak yang mengendarai sendiri untuk Anak saya nggak lemas. Aduh. Saya aja enggak ada. Istri saya nangis. Aduh anak saya. Anak saya nyetir dalam keadaan nangis. Saya dalam keadaan marah enggak karuan. Siapa yang mau dimarahin? Ya masih mau kemana dilepaskan? Mau dilepaskan ke anak? Jangan nanti anak di drop anak ke mobil kelurahan jadi semuanya kan gitu kan. Jadi kita marah enggak bisa dilepas kemana. Nah, terus anak juga nangis. Mau nangis ke siapa, nangis saja. Jadi ibu istri juga nangis. Ya semuanya ya lemas. Akhirnya dengan dengan daya yang ada saya alhamdulillah kami sampai di rumah kami sebentar istirahat. Udah sekarang kita bersikap ya sudahlah terjadi, Tuhan telah menentukan itu yang terbaik. Kita terima saja. Sudah terjadi, bagaimana lagi? Sebenarnya saya nggak kuat. Dari kemarin, seri kemarin saya nggak kuat. Baru hari ini saya kuat. Kalau dibilang ikhlas, kan seharusnya memang kita ikhlas. Tapi saya tidak ikhlas dengan pekerjaan si sopir ini. Yang namanya meninggal ya gimana lagi? Itu Tuhan sudah menentukan begitu ya. Sudah ketentuan Tuhan begitu. Apa yang mau kita bantah? Apa yang mau kita protes? Tetapi saya tidak ikhlas dengan pekerjaan si sopir. Ini si sopir ini ngapain dia bawa mobil kayak begitu? Itu pikir saya. Ini hasil belum keluar ini. Tapi pirasat mengatakan bahwa sopir ini kencang tidak terkendali. Apa dia tidak memikirkan orang di atas, anak kecil, istri bosnya, kan begitu? Bosnya, kemana cara berpikirnya? Itu menurut pikiran saya. Allahu alam lah nanti interogasi yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar kan begitu. Tapi kalau menurut saya ini sopir di luar kendali dan pekerjaannya tidak benar. Saya semenjak melihat kejadiannya, sebenarnya setelah itu ketiga kali saya berhubung dengan dia. Setelah saya pikir, saya udah nggak mau nelpon dia, nggak berani. Kenapa? Aduh, maunya diapain ya? emosi ya Pak ya? Ini sesuai begini kali. Kalau ada kita, kenapa? Kan tidak dipikirkan orang akan berisiko seperti itu ya. Hancur kehidupan orang, anak orang. Ya, orang punya anak, orang punya istri, orang punya kehidupan. Banyak yang tergantung daripada dia. Kayak si Pebi ini kan ada, dia punya karyawan 4 orang, 5 orang. Sekarang gimana? Kan bingung, karyawan tadi juga nanya, gimana Pak? Kita lanjutkan aja, kalian lanjutkan aja dulu. Kan begitu juga saya, kan bingung kan? Nah, gara-gara satu orang yang menurut saya sampai saat ini kurang perhitungan membawa mobil. Itu menurut pikir saya. Anak saya yang masa depannya masih panjang, yang masa depannya sekarang menurut saya sedang baik pergaulannya mulai dengan umur 31 mulai membaik pergaulan, mulai dia
jiwanya membaik, kepribadiannya membaik, dan semuanya membaik. Nah, wartawan pun mungkin sebentar lagi akan senang juga dengan dia. Ini yang terjadi. Apa kita tidak menyesal? Sangat saya menyesalkan. Sangat saya menyesalkan yang dilakukan oleh sopir ini. Ya. Saya dengan anak saya ini dulu mungkin kan udah masuk berita juga ya. Waktu awal dulu bertanya sama saya ya. Dari awal-awal kan dapat penentangan dari saya ya. Dari awal-awal dapat penentangan. Saya dulu mau nikahkan dia. Ini ada alasan. Kemudian pilihan dia. Tapi begitu dia menentukan pilihannya kan saya terima langsung. Saya terima dengan pandai-pandai aja saya memberi arahan dan pandang. Alhamdulillah, kata orang step demi step. Step by step, begitu kan? Alhamdulillah perubahan itu ada ke baik. Alhamdulillah ini dalam masa setahun ini semakin baik. Saya semakin besar hati, dia pun semakin merasakan hasilnya, semakin besar hati. Pandangan pun orang dan yang dikerjakan itu baik. Tidak begitu pokoknya suka lah orang. Soalnya kenapa? Apa adanya. Memang gitu adanya. Tidak kita melebih-lebihi, dia nggak melebih-lebihi, dia nggak mengurang-ngurangin. Alhamdulillah berjalan. Begitu mulai orang masyarakat mulai menerima, katakanlah masyarakat, orang banyak mulai menerima, penggemar mulai menerima, orang tuanya mulai menerima. Ya. Sekarang terjadi hal yang tidak diduga-duga atas kelalaian salah seorang supir. Tapi memang makanya saya tabah sekarang, memang disalahkan supir 100% tentu nggak bisa. Kenapa? Saya kembalikannya, memang Tuhan kali yang sudah menentukan. Itu aja lagi. Ya kalau foto itu ya kita kan nggak bisa menolak. Kalau memang itu kejadiannya, ya kami atau saya dan pihak keluarga Panis ya tentu menerima. Yang memang udah begitu kejadiannya, siapa yang mau disalahkan? Kan saya sekarang nih, saya salahkan anak saya. Kalau seandainya anak saya salah, istrinya sampai begitu, saya akan marah. Tapi yang salah siapa? Mereka salah semua. Yang paling salah supir. Itu menurut saya. Kenapa? Panes kalau dia waktu itu nggak tidur, nggak bisa menyalahkan Pebi. Kenapa? Kalau Pebi tidur bangun waktu itu, si Panes nggak bisa nyalakan. Kenapa? Kalau Pebi nggak menyuruh sopir itu pelan, si Panes harusnya menyuruh pelan. Kan begitu kan? Ngapain kencang-kencang? Itu. Jadi siapa yang salah? Yang salah ya sopir. Nah, kalau si Panes tertidur, si Pebi dengan tertidur, mereka salah semua. Kenapa tidur diserahkan nyawa kita sama orang? Itu pikiran saya. Jadi siapa yang disalahkan di sini? Ya yang salah sopir. Itu aja lagi. Ya doanya kita berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga saya juga berharap kepada para wartawan semua. Sekiranya anak saya ini punya kesalahan agar sekiranya beri maaf. Baik Pebi, baik Vanessa diberi maaf. Karena kadang-kadang dalam meliput berita, mungkin karena anak baru mulai, kadang kasar, kadang apa itu, karena dorongan aja itu. Dorongan sebenarnya hati kecilnya baik itu. Jadi saya mohon kiranya kesalahan itu dimaafkan. Kedepan mudah-mudahan Tuhan mengampuni segala kesalahan-kesalahannya dan menerima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang diridai di surganya. Kemudian anak yang ditinggalkannya ini bisa kami didik menjadi anak yang berguna bagi keluarga, lingkungan, orang tua, nusa dan bangsa. Dan bisa terbuka pikiran dan pikirnya untuk kemajuan dunia ini bisa dia istilah orangnya memberikan kontribusi untuk perkembangan dunia begitu anaknya ini. Itu saja. Kemudian para wartawan pun juga tidak lupa memberikan suatu support kepada Gala. Kan Gala ini kan ini mudah-mudahan Gala ini jadi terkenal lah, terkenal di kebaikannya. Ya walaupun kecil, ini kan anak yatim piatu nih. Mari sama-sama kita bantu. Kalau ada peluang, angkatlah namanya. Itu aja harapan saya kepada para wartawan. Terima kasih.